Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Masih sama ya, masih mengenai bab ketiga ya, mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi ya. Namun untuk pertemuan kali ini adalah chapter ya, atau bagian yang ketiga, dan di bagian yang ketiga ini ya khusus Bapak membahas mengenai masalah teori perilaku konsumen ya. Nah, yang sebelumnya ya Bapak sudah membahas mengenai fungsi produksi ya, konsep biaya beserta konsep penerimaan ya. Nah, untuk kesempatan kali ini yang mungkin lanjut saja ya ke materi pembelajarannya ya, mengenai teori perilaku konsumen. Nah, sebelum Bapak bahas lebih jauh ya mengenai teori perilaku konsumen, pertama kalian harus mengetahui dulu istilah yang namanya istilah utilitas ya, atau kalau dalam bahasa Inggris artinya adalah utility ya. Apa itu utilitas atau utility ya? Nah, ini adalah tujuan ya. Sebenarnya ini utilitas atau utility itu merupakan tujuan ya, tujuan dari konsumen mengkonsumsi ya suatu barang dan jasa ya. Nah, di sini konsumen ya, dalam teori perilaku konsumen ya, dia dalam mengkonsumsi barang dan jasa ya selalu ingin mencapai utilitas ya, atau utility yang maksimal. Jarang sekali ya konsumen itu ya ingin mencapai utilitas ya, atau utility yang minim ya, atau yang kurang. Pasti semua konsumen ya, ini menurut teori perilaku konsumen, selalu ingin ya mencapai utilitas ya, atau utility yang maksimal ya dalam setiap mengkonsumsi ya barang ataupun jasa. Nah, oke, kalau begitu apa sih yang dimaksud dengan utilitas ya, atau utility gitu ya? Nah, di sini dijelaskan ya bahwa utilitas ya, atau utility ya, merupakan derajat seberapa besar ya suatu barang dan jasa dapat memenuhi kebutuhan seseorang ya. Jadi sebenarnya utilitas itu adalah sebuah ukuran ya, sebuah ukuran ya, seberapa besar sih ya kan suatu barang dan jasa ya itu bisa memenuhi kebutuhan seseorang ya. Atau utilitas juga bisa disamakan ya dengan kepuasan ya. Contoh misalkan merasa puas ya dengan semangkok bakso ya. Orang misalkan kalau mengkonsumsi semangkok bakso, pasti dia itu ingin mendapatkan kepuasan yang maksimal ya. Nggak ada orang itu yang membeli bakso yang menginginkan kepuasannya setengah-setengah, pasti menginginkan kepuasan yang maksimal. Mungkin kepuasan yang maksimal itu diantaranya harganya mungkin pengen yang murah ya, kemudian rasanya ya itu mungkin pengen sesuai ya dengan keinginan ya, mungkin rasanya pengen enak ya, kemudian bumbu-bumbunya juga pengen sedap ya, atau mungkin daging-dagingnya juga pengen yang terbaik ya, dan juga pengen enak itu dimakannya ya. Dan tidak ada ya konsumen itu misalkan yang menginginkan ya mengkonsumsi semangkok bakso itu misalkan yang rasanya nggak enak ya, atau tidak ada ya konsumen ya yang memakan semangkok bakso itu yang menginginkan misalkan harganya yang mahal ya. Pasti ya semua orang kalau mengkonsumsi ya barang apapun ya seperti semangkok bakso misalkan ya, pasti dia itu selalu menginginkan ya yang namanya kepuasan yang maksimal gitu ya. Begitu pula dengan orang yang menonton konser band kesukaannya, pasti dia itu menginginkan ya konser itu misalkan tampil secara prima ya, tampil misalkan sesuai dengan harapan dan keinginan penonton ya, bisa menghibur gitu ya.
dan kemudian dari apa namanya, dari atraksi ya ataupun dari konser ya band tersebut ya, si penonton ini ya mendapatkan ya kepuasan yang maksimal gitu ya. Nah, dari beberapa ya pengertian di atas ya kita bisa menyimpulkan ya tentang utilitas ya atau utility ya. Jadi sebenarnya utilitas atau utility ya kalau kita definisikan lagi ya itu berkaitan dengan ukuran kepuasan ya dari penggunaan barang dan jasa ya, atau dengan kata lain utilitas juga bisa disebut sebagai nilai guna ya. Jadi utilitas itu kan bisa disebut sebagai nilai guna ya, atau juga ya tadi bisa disebut juga dari nilai kepuasan ya suatu barang dan jasa ya yang dikonsumsi ya oleh seorang konsumen gitu ya. Oke, Bapak lanjutkan ya. Nah, dalam teori perilaku konsumen ya, itu memakai dua pendekatan. Jadi ada dua pendekatan ya yang digunakan ya dalam teori perilaku konsumen. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan nilai guna ya atau pendekatan marginal ya atau disebut juga pendekatan kardinal ya. Dan yang kedua adalah pendekatan kurva indeferens ya atau pendekatan ordinal gitu ya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama dulu pendekatan kardinal. Apa itu pendekatan kardinal ya? Jadi pendekatan kardinal adalah suatu daya guna ya atau nilai guna yang bisa diukur ya dengan satuan uang ya atau utilitas. Jadi kalian kalau misalkan ingin membedakan ya apa itu pendekatan kardinal, jadi ciri-ciri utama dari pendekatan kardinal itu adalah nilai gunanya bisa diukur ya dengan satuan uang ya, atau bisa diukur dengan menggunakan angka ya. Jadi kalau nilai kepuasan atau nilai guna suatu barang ya, apabila dia bisa diukur dengan satuan uang ya atau bisa diukur ya dengan bentuk angka-angka ya, maka itu bisa disebut ya sebagai pendekatan kardinal gitu ya. Jadi di sini nilai guna ini juga memiliki tingkat yang sesuai ya dengan subjek yang dinilainya. Jadi nilai guna di sini juga memiliki tingkatan ya yang sesuai dengan subjek yang dinilainya. Ya, pendekatan memiliki asumsi yang bahwa sebuah produk ya yang memiliki kegunaan lebih ya bagi konsumen, maka itulah yang diminati gitu ya. Jadi dalam asumsi ini ya beranggapan bahwa sebuah produk ya kalau dia itu memiliki nilai guna yang lebih tinggi ya, maka produk itulah yang paling diminati ya. Nah, sehingga pendekatan ini juga sering disebut sebagai pendekatan dengan penilaian yang subjektif ya. Nah, di sini dalam pendekatan kardinal ya terdapat suatu landasan ya yang disebut sebagai hukum Gaussian ya. Nah, ini ada yang pertama adalah hukum Gaussian 1 ya. Nah, di sini hukum Gaussian 1 ya, ini ada bunyinya ya. Bunyinya ada seperti ini ya. Jika jumlah suatu barang ya yang dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu terus ditambah ya, maka kepuasan total yang diperoleh juga bertambah ya, akan tetapi kepuasan marginal akan semakin berkurang ya. Bahkan bila konsumsi terus dilakukan ya, pada akhirnya tambahan kepuasan yang diperoleh akan menjadi negatif ya, atau bahkan kepuasan akan menjadi negatif ya, atau kepuasan total gitu ya. Jadi artinya begini, dalam hukum Gaussian 1 itu ya, jadi kalau kita itu mengkonsumsi suatu barang ya, nah kemudian konsumsi barang itu kita lakukan secara terus menerus ya, kemudian ditambah lagi ya, kemudian ditambah lagi ya, itu pasti itu kepuasan totalnya itu akan bertambah ya, kepuasan totalnya akan bertambah. Tetapi kalau kepuasan marginal itu pasti akan semakin berkurang ya. Nah, kalau misalkan konsumsi itu dilakukan secara terus menerus ya, itu pasti kepuasannya itu akan berkurang dan bahkan akan menjadi nol ya, atau bahkan kepuasannya menjadi negatif gitu ya. Atau kalau gambaran mudahnya seperti ini ya, misalkan Bapak nih
mengkonsumsi ya makanan favorit Bapak gitu ya. Misalkan makanan favorit Bapak misalkan sate ayam ya. Bapak misalkan beli nih sate ayam dalam jumlah yang banyak misalkan ya. Mungkin sate ayamnya satu baskom misalkan. Ya ini misalkan contoh gitu ya. Nah, ketika Bapak mengkonsumsi ya satu satu apa namanya satu sate ayam ya, satu sate ayam itu pasti tingkat kepuasannya ya itu pasti akan maksimal ya, itu pasti tingkat kepuasannya akan sangat maksimal sekali. Tetapi ya apabila Bapak mengkonsumsi sate ayam ini secara terus menerus ya kan, terus menerus Bapak konsumsi ya, kemudian ini Bapak habiskan ya konsumsi sate ayam ini ya sebanyak satu apa namanya satu baskom tadi ya, itu pasti tingkat kepuasannya ya atau kepuasan marginalnya pasti perlahan-lahan akan berkurang ya, karena kan orang itu kalau misalkan walaupun makanan yang dia makannya itu adalah makanan yang favorit ya, tetapi kalau makanan itu dia makan secara terus menerus ya dan terus menerus dimakan, itu pasti kepuasan marginalnya akan berkurang ya. Dan kalau dikonsumsi secara terus menerus ya itu bukan berkurang lagi, pasti ya pasti Bapak itu yang tadinya suka ya terhadap sate ayam itu mungkin akan berubah menjadi tidak suka ya kalau dikonsumsinya secara terus menerus ya. Nah di situ pasti ya kepuasan marginalnya akan nol ya, atau bahkan ya kalau dikonsumsinya secara terus menerus bahkan mungkin ya kepuasan marginalnya akan negatif gitu ya. Itu kalau menurut hukum Gaussian 1 ya. Jadi kita itu kalau mengkonsumsi barang ya, kalau dilakukan secara terus menerus ya memang ya awal-awalnya itu tingkat kepuasan marginalnya itu akan maksimal ya. Tapi kalau dikonsumsinya secara terus menerus ya, kemudian terus-terusan dikonsumsi ya, itu pasti kepuasan marginalnya akan berkurang ya, akan berkurang ya, bahkan mungkin akan menjadi nol ya, atau bahkan bisa menjadi negatif gitu ya. Itu kalau menurut hukum Gaussian 1 ya. Nah, satu ya ciri-ciri dari hukum Gaussian 1 ya. Ciri-ciri dari hukum Gaussian 1 ya, itu biasanya barang yang dikonsumsinya hanya satu jenis. Kayak tadi tuh Bapak mengkonsumsi sate ayam. Ya, nah itu barang yang Bapak konsumsi hanya satu saja, hanya sate ayam saja. Ya, itu kalau menurut hukum Gaussian 1 ya, itu perlu kalian catat ya. Jadi hukum Gaussian 1 itu ya barang yang dikonsumsinya hanya satu jenis. Ya, sehingga di sini berlaku ya nilai kepuasan marginal ya terhadap barang yang dikonsumsi tadi apabila dikonsumsi secara terus-menerus itu akan perlahan-lahan akan berkurang. Ya, bahkan akan mencapai nol ya, bahkan mungkin ya nilai kepuasan marginalnya ya mungkin akan menjadi negatif gitu ya. Nah, di sini hukum Gaussian 1 yang menyatakan pemuasan kebutuhan secara vertikal ya, yaitu adalah pemuasan satu macam kebutuhan yang dilakukan secara terus-menerus, tadi sudah Bapak jelaskan ya. Jadi konsumsi yang dilakukan dalam hukum Gaussian 1 itu ya hanya satu macam saja ya, sehingga kenikmatannya semakin lama semakin berkurang ya, dan akhirnya dicapailah ya yang namanya titik kepuasan ya. Nah, ini ada kurvanya ya. Jadi kurvanya kayak gini ya, hukum Gaussian 1 nih. Jadi kalau kita mengkonsumsi barang ini perlahan-lahan akan naik gitu ya. Nanti kalau sudah naik ini nanti akan menurun gitu ya. Itu kalau menurut hukum Gaussian 1 gitu ya. Nah, di sini ternyata hukum Gaussian 1 itu mempunyai kelemahan ya. Kelemahannya apa ya? Kelemahannya adalah biasanya ya orang itu tidak akan memuaskan satu macam kebutuhan ya sampai sepuas-puasnya. Kayak tadi Bapak tuh ya, kayaknya nggak mungkin Bapak itu mengkonsumsi sate ayam sampai satu baskom ya. Kayaknya Bapak nggak mungkin mengkonsumsi sate ayam terus-terusan ya. Itu kelemahan dari hukum Gaussian 1 ya. Makanya ada hukum Gaussian 2 ya. Nah, ternyata dalam hukum
Gosen dua itu ya, nah barang yang dikonsumsi ya tidak hanya satu jenis saja. Ya ternyata Bapak ya tidak hanya mengkonsumsi sate ayam saja, ya mungkin Bapak bisa mengkonsumsi misalkan pecel lele, atau Bapak juga bisa mengkonsumsi yang namanya pecel ayam dan lain sebagainya ya. Nah, kalau yang dikonsumsi ya itu barangnya jenisnya lebih dari satu ya, itu bukan hukum gosen satu namanya ya, tapi itu adalah namanya hukum gosen dua ya. Makanya kan di sini ada bunyinya ya, hukum gosen dua. Bunyinya adalah seorang konsumen akan membagi-bagi pengeluaran uangnya ya untuk membeli berbagai macam barang ya, sedemikian rupa sehingga kebutuhannya terpenuhi secara berimbang. Kalau tadi kan yang Bapak konsumsi kan hanya sate ayam ya, nah sedangkan di sini yang dikonsumsinya bukan hanya sate ayam saja ya, mungkin bisa mengkonsumsi barang-barang lainnya ya. Nah sehingga orang itu akan membagi-bagi pengeluaran uangnya ya untuk membeli berbagai macam barang tersebut ya, sehingga kebutuhannya ya itu bisa terpenuhi secara berimbang gitu ya. Nah di sini dijelaskan pembelian berbagai barang ini ya sedemikian rupa sehingga rupiah terakhir ya dibelanjakan untuk membeli sesuatu, memberikan kepuasan marginal yang sama. Nah ini kan beda. Kalau hukum gosen pertama ya, hukum gosen satu ya, tadi kan kepuasan marginalnya itu kelamaan itu akan menurun ya. Tapi kalau dalam hukum gosen yang kedua ya, karena barang yang dikonsumsinya itu lebih dari satu ya, maka di sini kepuasan marginalnya sama, tidak menurun gitu ya. Nah di sini juga dijelaskan ya, apakah itu pengeluaran untuk membeli barang yang satu atau untuk membeli barang yang lain gitu ya. Nah di sini berdasarkan hukum gosen 2 ini, manusia berusaha memenuhi kebutuhannya ya yang bermacam-macam ya, sampai pada tingkat intensitas yang sama ya. Ada kebutuhan makan, pakaian, perumahan, kesehatan dan lain-lain ya. Dari kebutuhan pada tingkat intensitas yang sama, seseorang tidak akan menghabiskan uangnya ya hanya untuk membeli pakaian saja, akan tetapi uang yang dimilikinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya ya, sesuai dengan tingkat kebutuhan gitu ya. Nah di sini ada pendekatan ordinal ya, ini pendekatan yang kedua ya. Pendekatan ordinal ya menyatakan bahwa kepuasan tidak dapat diukur. Nah ini berbeda ya dengan pendekatan kardinal. Kalau pendekatan ordinal ya, di sini kepuasan itu tidak dapat diukur ya, atau tidak bisa dinyatakan dengan angka-angka ya, atau tidak bisa ya, tidak bisa kita itu untuk mengukurnya ya kalau pendekatan ordinal ini. Ya, nah di sini dalam pendekatan ordinal ya, kita mengenal yang namanya adalah garis anggaran ya, atau budget line. Budget line ya, kurva yang menggambarkan kombinasi ya dari dua macam barang ya yang dikonsumsi yang menghabiskan anggaran yang sama, atau disebut juga kurva indiferen. Ya, jadi kurva indiferen itu adalah kurva yang menggambarkan ya kombinasi dari dua macam barang yang dikonsumsi yang menghabiskan anggaran yang sama. Ya, jadi kita kalau misalkan mengkonsumsi tadi tuh ya, kita mengkonsumsi sate ayam ya, kita habis 50.000. Nah kemudian kita ganti nih, yang mengkonsumsinya bukan hanya sate ayam saja, tapi sate ayam sama pecel lele, tapi tetap ya habisnya mah 50.000 juga. Jadi kayak gitu maksudnya ya. Jadi kita mengkonsumsi ya beberapa jenis barang ya, tapi tetap ya menghabiskan anggaran yang sama ya. Nah itu digambarkan dalam kurva indiferen ya, adalah kurva yang menggambarkan kombinasi dari dua macam barang yang dikonsumsi ya yang menghabiskan anggaran yang sama itu ya. Nah di sini pendekatan kardinal juga dia memiliki kelemahan ya. Kelemahannya adalah pada anggapan ya yang digunakan bahwa kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang dapat diukur ya dengan satuan kepuasan ya. Nah itu kelemahan dari pendekatan kardinal ya. Kepuasan konsumen dengan mengkonsumsi barang dapat diukur ya dengan satuan kepuasan, tadi bisa dinyatakan dengan angka-angka ya. Tapi pada kenyataannya pengukuran semacam ini sulit dilakukan ya, kan orang itu kan
untuk bisa menilai orang itu puas atau tidak kan susah, ya. Itu kalau kelemahan dari pendekatan kardinal, ya. Nah, pendekatan ordinal mengukur kepuasan konsumen ya dengan angka ordinal ya atau relatif ya. Jadi dia itu tidak bisa diukur ya dengan angka-angka ya. Jadi dia itu hanya bisa dinyatakan dengan angka ordinal ya yang sifatnya relatif gitu ya. Tingkat kepuasan konsumen ya dengan menggunakan kurva indiferen ya. Nah, di sini kurva yang menggambarkan tingkat kombinasi jumlah barang yang dikonsumsi ya yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama ya. Oke, kita beralih ya ke kurva indiferen. Tadi sudah dijelaskan ya. Kurva indiferen itu adalah kurva yang menggambarkan ya dengan kombinasi berbagai macam barang tapi tetap ya menghabiskan anggaran yang sama. Ya, nah di sini pendekatan kurva indiferen menggunakan pengukuran ordinal ya. Jadi pendekatan ordinal itu ya terdapat yang namanya kurva indiferen. Ya, dalam menganalisis pilihan konsumen ya dan menurunkan fungsi permintaan ya. Tingkat-tingkat utilitas ya yang ditetapkan dalam menganalisis pilihan konsumen dan menurunkan fungsi permintaan ya. Tingkat utilitas yang ditetapkan pada beberapa kelompok menunjukkan peringkat ya dari barang-barang tersebut gitu ya. Nah, di sini kurva indiferen mencerminkan referensi konsumen ya. Tadi sudah dibahas ya, kurva indiferen adalah kurva yang menunjukkan kombinasi konsumen ya atau pembelian barang-barang yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama ya. Artinya konsumen tidak akan lebih suka prefer ya kepada suatu titik ya dibanding titik-titik yang lain ya terletak pada kurva tersebut ya. Kurva indiferen ya disebut indifferent maps ya dari setiap konsumen ya. Nah, ini ada ciri-cirinya ya. Ciri-ciri kurva indiferen: satu, semakin ke kanan atas ya menjauhi titik origin ya, semakin tinggi tingkat kepuasannya. Kurva indiferen tidak terpotong ya satu sama lain. Nah, kurva indiferen itu berslope negatif ya. Kurva indiferen cembung ya ke arah origin ya. Nah, itu ciri-ciri dari kurva indiferen ya. Oke, mungkin itu saja ya untuk materi hari ini ya. Berarti pembahasan untuk bab 3 ini sudah selesai ya. Dan mungkin pertemuan berikutnya kita ulangan ya. Nanti disiapkan saja ya ulangannya. Ya, ulangannya adalah khusus untuk bab 3 gitu ya. Bab 3 kan itu kan ada 3 bagian ya. Ada bagian pertama, bagian kedua, dan ini bagian yang ketiga ya. Silakan kalian persiapkan ya untuk ulangan ya minggu depan gitu ya. Oke, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanyakan ya. Boleh bertanya dengan japri, boleh ya, langsung japri ke WA Bapak ya, atau boleh juga bertanya melalui Google Classroom ya. Mungkin itu saja ya untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.